kebetulan saya diberi kesempatan untuk sharing tentang firman dan juga tentang pengalaman saya. Saya bukan gembala, saya hanya orang biasa aja. Tadi sama-sama kita dengar tentang kesaksian tentang Ibu Chandra yang sangat-sangat luar biasa. Saya teringat waktu terakhir saya pelayanan di belakang kelenteng ya itu ya. Kita sharing cari alamat sama Pak Immanuel, di mana tempatnya kita cowain bulat guys. Bulat karena ada masuk gang kecil, parkir di mana ini akhirnya parkirnya di jalan raya. Nah, ini suatu kebesaran Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan keyakinan kita, tidak bisa dilihat dengan kekuatan kita. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya waktu pelayanan di tempat itu saya cukup terkejut, waktu itu cukup terkejut dengan loh, kok hampir sama dengan yang saya layani. Hati ini seperti getar. Saya lihat mayoritas hampir 95% itu lansia semua. Saya lihat itu lansia semua ya gue ya. Saya sampai kok hampir sama kok ini pelayanan itu. Jadi saya juga pelayanan, ya ini sharing-sharing tentang kesaksian saya sebentar. Saya pelayanan juga mayoritas yang saya layani juga lansia. Ya, perkenalan dulu ya, nama saya Wijaya Putra, tapi nama Mandarin saya Ong Hau Chung. Jadi saya punya marga Ong yang rekan-rekan sering memanggilnya Wijaya Ong. Saya dari keluarga yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat sederhana, tapi luar biasanya semoga ini bisa menjadi kesaksian buat kita semua. Terlebih lagi saya tidak merasa saya ini mau menggurui, saya tidak merasa saya ini paling dipakai Tuhan, saya tidak merasa saya ini paling hebat. Ayo kita sharing-sharing sama-sama. Saya tidak merasa paling pintar dan saya tidak merasa paling dipakai Tuhan, tidak. Kita di mata Tuhan sama. Terlebih dahsyat tadi Tante Chandra tadi, waduh sangat luar biasa. Kita ini siapa sih gitu. Sekarang di tempat ini nih, walaupun ini saya anggap ini tempat perdana, luar biasa loh, kita bisa ibadah pertama kali di sini nih, luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, terlebih proses yang diturunkan kepada Tante Chandra. Ini sangat luar biasa. Saya sampai luar biasa ini. Saya terakhir doa di tempat yang di belakangnya kelenteng, Tuhan kau pakai tempat ini, Tuhan kau pakai persekutuan ini, Tuhan semakin luar biasa. Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat terjadi. Ini bukan karena kegagalan seorang pendoa atau siapapun, bukan. Ini karena memang kehebatan Tuhan. Ini karena kemurahan hati Tuhan. Ya, kembali lagi saya dari keluarga biasa, tapi luar biasanya saya mempunyai saudara 12 orang. Ya, tapi Papa tidak ada rencana untuk bikin kesebelasan sepak bola. Ya, tidak ada rencana itu ya. Yang luar biasanya lagi yang cewek 6, yang cowok juga 6. Nah, ini juga tidak tahu Papa ada rencana apa, tidak tahu. Istri saya 1, anak saya 3 ya. Tapi tolong jangan dibalik ya. Nanti kalau dibalik nanti jadi tidak karuan. Ya, itu tentang saya pribadi. Saya dari sangat keluarga sangat biasa ya, diomong orang kampung ya, orang kampung lah, saya sangat biasa. Singkat cerita, pada umur 9 tahun saya ditinggal Papa. Ya, Papa meninggal. Berarti beban mama. Di sini banyak mama-mama yang sangat luar biasa. Single parent dengan menghidupi 12 orang anak. Saya kepingin tanya, kira-kira ini mama ini sudah luar biasa atau enggak? Amin. Luar biasa. Itu ya. Ini saya berikan tepuk tangan buat mama-mama di tempat ini. Saya yakin hati seorang mama ingin menyenangkan anaknya. Itu luar biasa. Singkat cerita, di umur 9 tahun Papa sudah tidak ada. Mama berdiri sendiri, mama berjuang sendiri menghidupi anaknya. Yang akhirnya singkat cerita juga saya lulus dari SMA. Pikiran saya kepingin kuliah. Guru-guru datang ke rumah, ayo kuliah, kamu mampu, kamu bisa. Kamu tak ikutkan tes apa yang nggak bayar, tapi saya tetap mikir, ya tesnya nggak bayar, masuknya nggak bayar, nanti jalan nih, umat mendasi, ya sama ya. Akhirnya singkat cerita, di pikiran saya, sudahlah wes, saya nggak mau jadi beban di mama lagi, saya akhirnya bekerja. Singkat cerita juga dengan keadaan yang membawa hanya ambisi aja, pikiran saya hanya uang untuk cari uang. Kepinginnya cepat instan, kepinginnya dapat itu yang wis pokoknya
sehari gerak langsung dapat, sehari gerak langsung dapat, itu instan. Dan akhirnya saya terperosok, ya saya jatuh di namanya toto gelap, ya keren ya namanya, mungkin di sini namanya togel ya, masih ada atau enggak ya? Ya saya terjerumus di situ. Akhirnya uang yang saya kumpulkan dengan ambisi yang sangat luar biasa itu banyak hilang, sepeda motor hilang, tabungan hilang, yang akhirnya di titik nol kembali. Saya mulai ditangkap Tuhan, sampai namanya laki katanya wis gak oleh nangis, pantang nangis. Tapi kalau sudah proses dari Tuhan, kalau sudah dibawa di angka nol, di angka minus, kita pasti nangis. Yang pasti manggilnya siapa? Tuhan tolongin aku. Tuhan ini sopo waktu itu tidak kenal, saya tidak kenal. Tapi pelan proses Tuhan, akhirnya saya dipulihkan. Saya cepat bergerak, saya orangnya pekerja, saya pengusaha. Singkat cerita, saya akhirnya bergerak di bidang produksi lilin. Ya, yang dulu tidak sejalur, dalam arti tidak sejalur gimana? Wong dulu saya saking ambisinya luar biasa ini, yang saya jual luar biasa. Mungkin orang-orang jual snack, ya, mungkin jual beli mobil, properti dan lain-lain. Saya jual celana dalam dan BH, ya, luar biasa ya. Tapi jangan punya pikiran ukur-ukur loh ya. Saya enggak, saya mainnya lusiran. Jadi saya jualnya itu lusinan. Hal yang luar biasa nggak pernah saya bayangkan, menjadi suatu kenangan yang nggak mungkin sampai hari ini pun tetap terbayang. Suatu cerita, saya harus ke Pasar Klewer, mondar mandir setiap minggu dari Malang ke Pasar Klewer, dari Pasar Klewer ke Malang. Singkat cerita, saya terlalu keburu-buru karena bawa ambisi, bukan bawa iman. Akhirnya saya turun di kota Solo terlalu dini, antara jam 2:30. Saya turun dengan tampan ya, masih muda lah. Nah, sekarang kan sudah ketok tua ya. Masih rotok-rotok ganteng, turun dari bis langsung dari kejauhan sudah tampak orang itu cuewek buahnya. Pak, pakaian feminin. Sudah pokoknya dari jarak kurang lebih 50 meter ya. Wah, saya dipanggil, sinyo. Waduh, ini hati saya waduh, apa ini? 2:30 panggil sinyo. Pikiran saya cuma, paling ya orang-orang gitu. Setelah saya berjalan jarak 20 meter, tetap panggilan itu terniang-niang, sinyo. Akhirnya saya coba menoleh. Nah, jarak 10 meter saya langsung lari terbirit-birit. Karena apa? Ternyata cewek jadi-jadian. Ini hal yang nggak pernah saya lupakan. Ini hal yang sangat-sangat terus saya ingat perjuangan cari duit saya karena iman ini, karena ambisi ini tadi, saya melepaskan iman. Nah, itu kenangan yang sangat luar biasa. Akhirnya Tuhan terus proses, saya mulai bawa iman. Saya mulai doa, saya mulai bergereja, saya belum mengenal pelayanan, saya mulai kenal Tuhan, saya dalam lagi, saya doa. Tuhan mulai pulihkan. Tuhan jawab tidak lama kok. Seperti kesaksiannya Bu Chandra ini luar biasa. Hanya doa. Ayo kita hamba-hamba Tuhan mulai. Kita ini tidak cukup cuma action sini, yang akhirnya keringetan kesel kabeh. Karena apa? Kekuatan kita ini hanya doa. Cepat pulihkan. Sampai-sampai saya akhirnya bukan diangkat ya. Akhirnya saya ini semakin intim dengan Tuhan, semakin saya ini kepingin ada ambisi saya buang iman saya, aku melayani wis. Sampai saya hari ini pun bertanya-tanya, kita ini siapa gitu. Tante Chandra yang maaf ya, dengan banyak kekurangan, usia seperti ini, dia masih punya iman untuk melayani. Ini sangat luar biasa, bisa dijadikan satu teladan yang tidak ada duanya sudah. Mungkin saat-saat ini hampir tidak ada ya, mungkin kalau orang melayani sudah karena sudah gagah, ganteng, mobilnya sing tahun 2022 belum muncul di Indonesia sudah dibeli dengan gedung yang magrong, duit tebel, baru melayani. Ini kekurangan, ini keterbatasan. Ini ayo mulai kita mulai sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan mulai seperti ayo kita sudah kuat baru kita melayani ya tadi tentang cerita tentang pekerjaan saya. Akhirnya saya dipulihkan, saya akhirnya mempunyai mesin unit, maksudnya unit untuk produksi lilin ya. Puji Tuhan, saya pernah 1 bulan sampai produksi 7 ton, saya sampai buang keluar pulau. Jadi Tuhan pulihkan. Nah, sikon sekarang gimana? PPKM, sekarang ada COVID, sama, semua berdampak sama.
Tapi ini yang perlu menjadi kesaksian. Semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita bersandar sama Tuhan, Tuhan nggak akan tinggalkan. Tuhan pasti segala caranya, Tuhan pasti ada inovasi-inovasi baru ada. Yang luar biasanya ini sangat bertentangan. Sangat bertentangan dengan hasil produksi saya yang dulu saya produksi lele, dan saya sekarang mengandalkan malah tahu. Ya tahu ya, koncone tempe, koncone ya, saya akhirnya produksi tahu sutra. Ya memang sepele, tahu piro sih, cuane piro sih. Nah, tapi kalau omsetnya 1 hari jutaan ya lumayan. Betul ya, Ibu Buyu. Berarti sudah paham tahu. Ya, ini namanya kita sudah benar-benar melekat sama Tuhan. Kita sudah benar-benar bersandar sama Tuhan. Ya, kesaksian dari Bu Tante Chandra, ayo kita menjadikan pegangan dari orang yang sudah sudah usia dengan penuh keterbatasan, dia hanya mengandalkan doa. Dia sudah nyatakan tempat yang seperti itu sudah dirubah seperti ini, dan saya yakin tempat ini akan dipakai semakin luar biasa. Itu yang dahsyatnya Tuhan. Ya, singkat cerita, dari doa jangan sampai kita ini mempunyai doa yang sangat sepertinya, aku hamba Tuhan, aku pendeta, ini doa ini harus seperti hal yang selalu ada mujizat. Seperti hal yang selalu, pasti mewujudkan suatu hal yang dahsyat, yang besar. Ya, sedikit cerita ya, Om, Tante, saya memang banyak kekurangan, tapi ya mohon maaf jika memang 1 kata atau 2 kata saya yang mungkin tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sama-sama kita kepingin memuliakan nama Tuhan, jadi kita sharing-sharing. Ini jadi ada satu cerita yang sangat menguatkan buat kita, terlebih hamba-hamba Tuhan. Hanya lewat doa, hanya lewat berserah, kita akan mendapatkan semuanya. Semua kebaikan turun akan buat kita semuanya ya. Jadi singkat ceritanya, ada seorang pengusaha tempe ya. Ini saya bawa rekan-rekan ini. Jadi ini mungkin rekan-rekan ini sudah mendengar ya cerita ya. Tapi saya selalu bawa cerita itu yang selalu baru. Jadi tapi kalau sudah pernah dengar ya didengarkan aja buat menguatkan iman kita, buat motivasi kita. Seorang pengusaha tempe, dia seperti biasa melakukan pekerjaan. Ya, pekerjaannya otomatis produksi tempe, ada proses namanya peragian ya. Peragian ya, dari bele diproses sampai jadi tempe. Tempenya cukup terkenal, dia juga cukup terkenal juga. Akhirnya dia harus produksi juga besar-besaran. Akhirnya suatu ketika karena kecepatan, karena waktu timing produksi yang tidak tepat, produksi tempe ini terjadi dan besoknya harus dijual habis, betul ya? Kalau tidak terjual habis, akhirnya nanti jadi tempe apa? Nah itu bengok, itu langsung tempe bosok. Tapi di pola sayur ya enak Bu, sama. Mendol. Ya itu mendol itu ya. Ya tadi akhirnya setelah dia produksi bukan hanya sedikit, dia harus produksi langsung 1 pickup karena dia harus di pasar besar ya. Akhirnya proses peragian terjadi. Dia seperti biasa aktivitas, dia juga hamba Tuhan, dia juga berdoa, dia juga punya keyakinan yang sangat luar biasa, dia berdoa. Proses peragian terjadi dan seharusnya besok dijual. Tempe ini belum jadi. Dia inceng titik-titik, dia inceng, waduh tempe ini belum jadi. Waduh, dia dengan semangat, aku punya Tuhan, aku punya kekuatan yang luar biasa. Mulailah dia berdoa dengan kusuk, dia sungguh-sungguh, Tuhan jadikan tempe ini Tuhan, kalau tidak jadi, tidak laku Tuhan, aku tidak bisa pula delay Tuhan, ya apa ini? Ini sudah banyak Tuhan. Dengan keyakinan dia akhirnya wis pasti jadi. Akhirnya dia naikkanlah tempe ini di pickup. Namanya jumlah besar ya, mungkin antara 3 kintal lah. Ya, akhirnya jumlah banyak, dia dengan punya penuh keyakinan dinaik semua. Wis pasti jadi. Dan karena dia punya motivasi, tempe ini harus jadi terjual. Ya betul ya. Akhirnya dinaikkan, berangkatlah dia dengan penuh keyakinan, dengan iman yang percaya pasti terjadi. Jalanlah dia. Di tengah perjalanan dia hentikan. Sik tak inceng mana tempe, kira-kira jadi enggak? Pelan-pelan dia turun, diinceng lagi sama dia. Waduh, belum jadi. Proses peragian ya. Akhirnya dia doanya semakin kenceng ya. Tahu ya, mungkin hamba Tuhan yang seperti ini tadi, waktu berharapnya sudah berserahnya nama Tuhan, tolong Tuhan, sambil meneteskan air mata, mungkin Tuhan, aduh Tuhan gak iso pula iki Tuhan, rugi gak karuan iki Tuhan, bukan dikit Tuhan, 3 kintal. Akhirnya dia masuk mobilnya lagi, dengan penuh keyakinan lagi dia jalan. Akhirnya sampailah di pasar besar. Nggak tahu pasar besar di sini mana yang dekat. Sampai di pasar besar dia intip lagi, ini namanya tempe ya, diintip lagi. Ternyata belum jadi. Waduh, cilaka ini wis.
wis berbondong-bondong temannya pada datang berjajar semua jual tempe, datang semua ya, mulai mendasar. Nah dia ya apa ini belum jadi, mosok Tuhan tidak mau nolong Tuhan sedikit ini ya Tuhan turun bala Tuhan ini ya itu wis mengibah, mulai berharap, mulai berserah sama Tuhan, tapi penuh keyakinan tempe ini di dasar sudah ya, di dasar taruh. Nah, sudah mulai pasar mulai jalan habis ya, yang namanya Siti, Tejo, Bejo jual tempe KB mulai lambat tahun habis terjual, menjelang sore terjual, dia intip lagi tempenya, lu belum jadi. Dengan rasa nangis, putus asa, dia nangis, aduh Tuhan, kok mek tulungan ini, kok enggak kon tulungi Tuhan, ya apa ini Tuhan, dengan nangis ya. Dilihatlah kanan kiri sudah podo bubar, entek kabeh wis dia kan, ada salah satu cuma tinggal sedikit, datanglah seorang ibu ya, sebayalah ibu sebaya, mungkin ibu inilah datang, dia nanya di pelanggan yang sebelah, dia dengarkan aja. Terus pelanggan ini karek siji tutup, pasar ya tutup, sing teko wong golek tempe, wis akhirnya beli di situ, ternyata enggak jadi. Loh, kok aneh, kok enggak dibeli wong padha tempe ini, ya kan? Lagi tempe ini diinceng lagi dengan penuh keyakinan imannya, diinceng lagi. Loh, belum jadi tempe ini, ya kan? Akhirnya orang itu berjalan menghampiri dia. Loh, kok enggak jadi ke situ, Bu? Loh, saya ini cari tempe yang setengah matang. Loh, kok aneh, Tuhan? Kok ono wong sate sore tutup golek tempe setengah mateng lah, iki tempe karek titik mulai akhirnya wong karek titik wis mulai ya, yang tinggal setengah mateng ini kok aneh. Terus ibu tanya, dilihat benar-benar ibu ini melihat, loh tempe ini setengah mateng, dengan rasa gembira, dengan rasa bersyukur dia tanya, waduh ini yang tak cari ini, setelah mubeng-mubeng pasar 1, pasar 2 nggak ketemu, ternyata ketemu ini tempe setengah mateng. Terus akhirnya dengan penuh rasa penasaran si penjual tempe ini tanya, lu kok kayak apa lu kok boleh tempe setengah matang. Akhirnya ibu ini bercerita, Pak, anak saya ini bekerja, satunya bersekolah di Korea. Nah saya ini butuh tempe setengah matang untuk saya kirim di sana, biar sampai di sana nanti jadi tempe. Dalam hati mau puji Tuhan, dengan rasa penuh bersyukur ini puji Tuhan. Ya, akhirnya dengan keyakinan tanya dia piro ini regane. Singkat cerita aja, sebagai kiasan aja bukan nilainya ya. Sebenarnya harganya 200.000 ya, no packaging ya, tahu ya, no packaging kok kabeh borongan no packaging, karena keyakinan dia wis ini wis ditulung ya, setengah mateng dibawa mana gak tadi bosok gak nuntut. Ini aja Bu, ambil aja 100.000. Ibunya kaget, tuh kok iso aku malah golek uangnya kok malah didodol murah ojo lah, biasanya 200.000. Wes tak tuku normal ae, malah dikasihi duit piro? Sapekjing. Tahu sapekjing ya, 300.000. Dari 100.000 yang umumnya dijual 200.000 diberkati jadi 300.000. Cerita ini simpel, cerita ini sederhana, tapi saya yakin dengan cerita ini semakin menguatkan apa? Kehendak Tuhan itu lain. Kehendak Tuhan itu punya rencana, enggak seperti pemikiran kita. Kita enggak bisa mengatur tempe belum peragian mau jadi. Sama dengan tempat ini. Saya yakin ini sudah kehendaknya Tuhan. Tuhan sudah ngatur. Saya yakin juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini sudahlah, percayalah dengan pelayanan kita yang tulus, berdoa lagi berserah. Sudah. Terlebih lagi jangan minta doa ini bertele-tele yang enggak karu-karuan, sampai Tuhan, tolong Tuhan aku pelayananku gede enggak karuan Tuhan. Tante Chandra cuma paling berdoa memang sudah enggak cukup. Biar Tuhan yang berkehendak, sudah itu aja cukup sudah. Tidak usah perlu berdoa bertele-tele seperti orang yang merasa peragian tempe itu. Nah selesai Tuhan, gede Tuhan, jauh tanah Tuhan yang kurang iso lebih yang di kota Surabaya itu 7 meter Tuhan. Nah iso 2-3 lantai Tuhan. Nah ini namanya bertele-tele. Ini namanya ngatur Tuhan. Kita tidak bisa seperti itu. Terlebih lagi kita hamba Tuhan. Jangan. Ayo kita mulai kuatkan apa? Doa. Seperti Tante Chandra ini. Doa yang kita kuatkan. Biarkan wis Tuhan bekerja. Ya simpel cerita seperti tempe ini tadi, berkat diatur kok sama Tuhan. Wes cepet, wes gak rugi, gak apa-apa, penting menik kena gaya dele. Akhirnya duit cepet, harusnya nopek dijual cepet. Tapi Tuhan rencana lain kan, dikasih sate jing. Ya ini cerita yang sangat menguatkan. Terlebih saya baca ini kadang ya, bener ini. Memang kita harus mengandalkan Tuhan, tidak ada pengandalan lain dari yang lain. Kita mengandalkan manusia, apalagi saat seperti ini sudah ada. Pasti dada. Ya, kembali ke komunitas saya punya komunitas namanya JIG Gestokam.
Jadi JIG itu artinya Jesus is good, setuju ya hamba-hamba Tuhan di sini ya. Tuhan Yesus baik ya, pasti ya. Yang satunya Yes Tokam, Yesus tolong kami. Amen. Jadi Yesus tolong kita semua ya, percaya ya. Ya percaya ya, Yesus pasti tolong kita semua. Ya ini dari komunitas ini memang sederhana. Yang saya sampai tidak nyangka waktu itu, saya berharap ada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang gagah, aktif, yang penuh banyak inovasi. Ternyata kita ditemukan dengan para lansia yang mungkin usianya di atas 55 tahun, ada 60, ada 72. Jadi kita ditempatkan di sini, tapi bukan merasa saya, Tuhan sudah kasih karunia, bukan, saya terus belajar. Saya sampai ngomong, saya jangan dianggap pemimpin, saya jangan dianggap gembala. Ayo kita sharing-sharing, ayo kita jalan bareng. Saya seperti rasanya tidak pantas, mosok sih aku ngajari orang tua, ya betul ya. Jadi saya cuma punya motivasi, ayo kita jalan bareng, ayo kita melangkah bareng. Dan yang luar biasanya akhirnya saya ditemukan dengan misi-misi yang sangat-sangat luar biasa. Saya tidak hanya mengajak lansia untuk kumpul, ayo wis kumpul kayak kemarin di JKI yang di Kelenteng tuh, waduh dahsyat luar biasa. Saya tidak nyangka, saya datang, saya bukan merasa alkohol dipakai Tuhan, saya doa, kok saya ini tergerak pada saat satu jemaat yang di belakang gitu. Akhirnya saya doa, rasa nangis ini membuat saya ini semakin, kenapa Bu? Salah Bu, percaya pasti Tuhan tolong. Saya tidak ada gerakan ini, refleks aja, saya doa, saya doa, dia nangis, makin nangis. Akhirnya kembali ke depan, saya duduk, mari kerampokan, betul ya. Akhirnya mari kerampokan, saya tidak lihat kejadian itu, saya tidak cerita. Yang akhirnya ini loh, jiwa ini yang sangat luar biasa, yang mengumpulkan uang untuk memberikan kepada yang terkena musibah waktu itu ya. Saya sangat, wah ini benar-benar jadi teladan, sangat jadi teladan. Saya juga nggak ngerti, memang Tuhan nggak tahu ini rencana apa yang saya mau diancarakan di tempat ini, saya nggak tahu. Tapi saya yakin kehendak Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Saya yakin makin dibesarkan. Saya yakin akan lansia mungkin dianggap ngapusin melayani lansia akan makin banyak. Dianggap ini kembali lagi masalah melayani lansia yang di JIBS Tokam. Saya membawa lansia untuk melayani. Aneh ya, lansia untuk melayani. Harusnya kan para muda-mudi ya, yang kuat, yang mempunyai aktivitas yang luar biasa, diajak untuk melayani. Nah, tapi ini malah lansia yang saya ajak melayani. Ya, saya sering membawa lansia ini, saya jadikan satu grup yang sudah bisa menjadi teladan, yang sudah bisa saling mengasihi, yang sudah bisa melayani, bukan mau dilayani. Ya, kita kumpulkan, akhirnya kita mulai pelayanan ke gereja-gereja kecil. Saya sudah ke BPDI Senggeng, saya sudah ke BPDI Turen, yang mungkin bulan depan saya mau ke GKJW. Saya interdenominasi, saya tidak mandang gereja ini aliran apa, saya tidak bawa doktrin, saya melakukan ini. Yang lebih menjadi penonjolan dari grup saya ini, saya membawa lansia untuk melayani. Melayani dalam arti gimana? Ya kita melakukan pelayanan total. Saya jadi pelayanan ibadahnya, asalnya yang luar biasanya lagi, kita bisa memberkati. Karena di misi-visi kita diberkati untuk memberkati. Ya puji Tuhan, di Senggeng saya sudah lakukan. Yang terakhir mungkin saya punya angan-angan, juga punya harapan, dan saya yakin pasti nanti jemaatnya JKI nanti kita kumpulkan di Malang, kita ibadah bersama, kita senang-senang bersama, kita muliakan nama Tuhan. Ya, di situ saya mulai pelayanan di Senggeng, kita berbagi sembako, kita berikan dana untuk kita perjamuan kasih bersama. Ini jadi pertama perdana kita. Lansia ternyata bisa. Mumet enggak? Boleh danai opo ini? Tadi saya tertegun juga dengan Bu Tante Chandra. Kita jangan sedikit-sedikit mau proposal, setempel, ayo minta dana, ini kuno, itu kuno. Maaf, sekarang bukan zaman. Kamu dengan gitu berarti kamu nggak mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu mengandalkan sesamamu. Nggak perlu sudah. Kita cukup apa sih? Caranya itu cukup apa? Tunjukkan teladan aja, wis. Teladan kita. Biar tangan-tangan yang tergerak itu akan Tuhan kirim. Tuhan akan gerakkan kok. Seperti saya tempat ini saya nggak pernah. Ini ada, makanya saya selalu bawa saksi. Kemanapun saya mau pelayanan saya bawa saksi. Nanti Pak Martis biar memberikan kesaksian sedikit.
Jadi kita tidak pernah meminta seperti katakanlah bikin proposal, minta support, enggak. Sudah kita dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, dari kolektan kita, dikit-dikit ada sing itu hobi ngasih. Sudah kita kumpulkan dan puji Tuhan. Di GPDI Senggel kita sempat berbagi. Walaupun itu cuma antara 12 sampai 13 kita bagi sembako. Kita kasih baju layak pakai. Kita kirim dana untuk Masao kita makan bersama. Waktu itu berapa orang ya? 50 ya. 50 jemaat kita makan bersama. Di pelayanan kedua di GPDI Turen kita makin pelayanan kita diluaskan lagi. Kita melayani 30 lebih dari 30. Masih ada sembako? Masih. Itu duit mana? Dari Tuhan. Pasti Tuhan kirim. Kita lakukan. Baju layak pakai tetap kumpulkan. Tidak boleh pakai stempel, tidak boleh pakai proposal, tidak boleh minta-minta luar biasa seperti tadi. Kita lakukan, Tuhan bekerja di tempat itu. Akhirnya kita lakukan dan kita lakukan juga akhirnya terjadi pelayanan di GPD itu. Kita bagi sembako ke 36 ya. 36 jemaat kita kasih sembako, kita kirim duit untuk kita melakukan perjamuan kasih. Nah itu luar biasa. Nah, saya minta dukungan tetap dari doa-doa hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ayo mulai, kita ini jadi teladan. Dan entah lagi di bulan depan saya mau pelayanan di GKJW. Ini sangat luar biasa. Saya sampai Tuhan bukan malah menjadi beban, tapi malah bersuka cita. Kemarin sempat kita telepon kepada lansia yang ngurus GKJW di daerah Kromengan, Malang Selatan di dekat Sumber Pucung sana ke Panjen. Saya telepon, siap Pak Wijaya, 5 gereja akan saya kumpulkan. Kaget saya, loh 5 gereja Bu? Iya. Dengan saya sudah cerita dulu. Dengan ceritanya Bapak lansia ini memang harus bangkit, terlebih lagi melayani. Akhirnya dia ngomong, saya tanya berapa Bu jemaatnya? Kurang lebih 100. Lah orang mungkin kalau orang pikirannya sudah harus bingung, waduh, duwe sopo 100 ya. Sembako sopo iki 100 sing 13 36 ae ngelundase iki 100. Tapi ini proses Tuhan. Saya punya keyakinan. Siap Bu. Tapi Tuhan langsung kasih hikmah. Enggak melulu pikiran kita sembako. Nah ini loh. Kita punya yel ya. Maaf ya, kita punya yel itu JIG Stokam diberkati. JIG Stokam memberkati. JIG Stokam penuh inovasi. Nah ini loh, inovasi Tuhan kasih. Saya langsung telepon kok. Dan tidak ada penolakan di situ. Bu, maaf ya, nanti kita cukup perjamuan kasih aja ya. Nanti beberapa uang yang ada saya akan transfer. Dan ini Bu, yang lebih hebatnya lagi, kami terkumpul baju layak pakai. Wis mau sak pick-up ono Bu. Terus gimana Pak Wijaya acaranya? Kita bikin basar. Kita bikin basar gimana? Harga baju cuma 5.000 sampai 10.000 saja. Sudah. Pertama jemaat lansia nanti suruh beli. Kalau masih ada nanti jemaat umum dikasih ijam. Setelah ibadah langsung suruh datang ke gereja, mereka biar beli. Nanti ada pernak-pernik, mungkin pecah belah. Ini semua dari lansia. Nanti kita jual. Dan hasilnya seperti dulu-dulu saya pernah pelayanan pertama memang saya lakukan di Bujiarjo. Hasilnya saya berikan ke gereja. Waktu itu dapat kurang lebih di angka 3 titik ya, 3 juta titik saya serahkan. Itu luar biasa Tuhan pakai. Ternyata mimbarnya ini masih berupa bata. Dia ngomong balanya, puji Tuhan buat Nester. Nah itu akhirnya inovasi ini kita lakukan terus. Jadi nanti hasilnya kita berikan kepada gembala. Kita tidak dapat apa-apa. Yang kita dapat cuma apa? Sukacita. Nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, kiranya kesaksian ini menjadi penguat buat kita semua, terutama hamba-hamba Tuhan. Ayolah, mulailah bangkit. Andalkan kekuatan doa, jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan stempel, jangan andalkan proposal, jangan andalkan sesuatu yang merasa berharap yang lebih-lebih itu. Sudah dari keterbatasan kita, dari kekurangan kita. Yang saya sampai ambil contoh itu lansia dengan banyak problema yang saya bisa cerita sedikit aja tentang problema ini macam-macam. Ada lansia, salah satu lansia yang di tasnya itu ada gunting, ada rantai, ada pisau, cewek loh. Ya, luar biasa enggak? Luar biasa sampai jemaat ini ditakuti sama rekan-rekannya, enggak waninya deh. Sampai akhirnya terkenal apa? Waduh, kayak orang ini medeni sekali. Setelah kita dalami, setelah saya dekat, saya setelah ambil hatinya, ternyata dia memang keadaan ekonomi. Kedua, memang konflik di dalam keluarganya.
yang dia mau membentuk keluarga yang akhirnya buyar. Ya memang di dalamnya ada besok, ada gunting, ada rantai. Nah suatu ketika ada ibadah dan orang ini tidak datang. Saya cuma tanya, cuma ada satu pertanyaan. Di sini apa ada sudah yang dijubles? Apa ada yang sudah digunting? Apa ada yang sudah dirantai? Nggak ada. Jadi ini omong-omongan kotor, gosip-gosip. Maka dari itu mulai kita memberikan teladan, itu ojo gosip. Nggak perlu ngomong kejelekan orang. Nah itu pertama. Yang kedua lagi tragedi. Bukan cuma hanya remaja, hanya kaum dewasa yang bisa berselingkuh atau mungkin mau kawin lagi lansia no. Ada. Ya, suatu cerita seorang ibu dengan usia yang mungkin menginjak di angka 60 lebih ya, hampir 70, ompong nggak kira-kira? Ya wis, nggak ada giginya ya ibu ya ngomong ya. Memang ada ibu giginya jangkep baik, tapi kalau kelihatan muda. Ya ini ceweknya umur sekian, nah pemudanya umurnya kurang lebih 70. Datangi saya, minta tolong untuk diberkati untuk nikah. Wajar saya. Wah itu bapaknya tertawa-tawa. Harusnya pemuda dewasa ini Pak ya. Ini benar, realita, cerita yang benar-benar nyata. Akhirnya saya beranikan diri untuk masuk di dalam pergumulan mereka. Ya tempatnya waktu itu sangat jauh di daerah terpencil. Ya saya ngomong di daerah Sukun lah kalau di Malang ya. Kita harus ke tempatnya itu naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor, akhirnya kayak adakan persekutuan. Di situ ternyata banyak dari orang yang hanya pekerjaan mengumpulkan plastik, banyak kekurangan. Di situ saya pribadi saya langsung berbagi. Waktu itu saya bagi sembako. Langsung setelah acara selesai, ibu ini kedua calon mempelai. Nah, ini saya ajak sharing-sharing. Nah ini yang lucunya ya, dahsyatnya, yang mungkin nanti bisa ketawa nanti yang mulai dari yang cewek, wah saya akan seperti konseling mau pernikahan. Saya tanya, Bu kok sampai bisa gini lah, mulai dia cerita. Pak Wijaya, saya setelah ditinggal almarhum suami saya, wajah ini loh Pak Wijaya, saya terbayang terus Pak Wijaya. Sebenarnya ini kan orang-orang muda ya, bisa ngomong ini lansia loh bisa ngomong gitu. Loh, lah kok bisa? Ya coba tuh ibu minta doa, minta tanya Tuhan beneran enggak? Wis ini pasti bener Pak Wijaya. Setelah saya ini seperti Tuhan ini loh, wis nyatu-nyatu Tuhan. Tuhan ini seperti ngirim pangeran loh, wis. Itu pahlawan meneh, bukan pangeran yang seperti keadaan san sikonnya itu sudah plek kayak suami saya wis. Dia bisa langsung cocok dengan anak saya, wis gak bisa terbayang-bayang. Mosok sih Bu, coba lah Bu dibawa doa lagi. Sudah Pak Wijaya, sampai saya ini seperti orang gila misalnya teman ya. Ya, akhirnya dia sampai ngomong sampai saya loh seperti sampai saya ini benar real. Jadi saya ini tapi saya otomatis saya harus bijak kan. Saya tidak boleh bawa nama, saya juga tidak boleh harus bijak. Tapi ini moga-moga bisa jadi teladan. Lansia itu seperti ini. Akhirnya jika cerita, terus aku minta doa bagi Tuhan, minta doa kok bener. Terus bener Pak Wijaya, sampai loh Pak Wijaya saya seperti orang stres. Loh orang stres gimana? Saya beli cilok, beli minum, duduk di alun-alun. Saya tetap doa Tuhan. Bener Tuhan ini. Wajah ini masih terbayang-bayang Pak, maksud saya di alun-alun. Cilok sampai entek, ini sampai entek, tetap terbayang-bayang. Saya sampai dari saat tidur mateng guys. Saya langsung bisa. Terus berarti ini seumpamanya cinta itu sudah cinta setengah mati. Terus setengah mati, terus mati-matian, terus mati bisa guys. Setelah saya si pihak cewek mulai, nah ini si pihak cowok pasti tertawa, jangan khawatir. Tapi ini cerita bukan mau bikin dagelan atau hanya cerita humor, bukan. Nah, si cowok mulai, gimana Pak? Kok sampai terjadi minta pernikahan di usia yang dini? Ya, saya terus terang aja, memangnya podo omponge. Nah terus apa gitu loh, kenikmatan dunia apa gitu ya. Ya maaf ya, logikanya sama-sama sudah ompongnya itu lapo gitu ya. Ya ini memang cerita bener. Saya sampai saya ini kok bisa. Si cowok saya tanya waktu itu, kok bisa Pak? Loh Pak Wijaya, saya ini masuk di dalam perkumpulan, namanya perkumpulan penyanyi-nyanyi lagu zaman dahulu itu, nyanyi-nyanyi legenda lah. Oh iya Pak, ya kenangan, ya harus betul kenangan. Loh, apa hubungannya Pak? Di situ Pak Wijaya, dari banyak janda-janda. Aku sampai ngomong dulu, oh apa sih? Dari banyak janda-janda.
hanya ibu ini yang bisa nyentuh hati saya. Kelenger ini benar sharing-sharing yang saya lakukan. Gila, kok bisa terjadi seperti ini? Akhirnya saya nggak bisa ngomong. Ya ini lansia seperti ini, ya akhirnya saya ngomong ya memang secara firman ya itu kehendak Tuhan, ya kita nggak mau membeberkan. Saya tahu lah di sini Mbak Tuhan yang pasti lebih ngerti. Saya akhirnya menjawab cuma gimana? Saya tidak menyetujui, tapi saya juga dukung. Jadi istilahnya sakar. Nah, mau jawab apa? Ya sudah. Tapi saya cuma ngembel-ngembeli bawa doa Bu ya. Tapi sampai hari ini terlaksana. Mereka nikah. Nah ini, lansia itu banyak problema. Ya saya rindu di tempat-tempat ini banyak hamba